Sebelum ngomongin yang berat-berat, kita makan yang berat dulu. Saya tadi sempat takut, Nisi udah gak mau bawain makanan buat Valdo karena ini udah mendengar statusnya, karena sudah menikah. Ya, apa boleh Bu, silakan dinikmati. Karena ya sudah janji ya, jadi harus dikeluarkan. Jadi gimana soal isu HAM ya, Nay? Kamu kan memang salah satu yang ini banget nih soal HAM sendiri. Isu HAM itu kan banyak kemudian ditujukan janji-janjinya dituntutnya ke petahana ya. Meskipun sebenarnya kalau kemudian Pak Prabowo sendiri dari awal juga sudah selalu terkait dengan isu HAM itu gitu. Tapi kan yang menarik itu kemudian kayak tadi tuh bahwa kemudian Pak Prabowo sendiri kemudian yang menyampaikan kalau wah ternyata banyak pendukungnya yang sekarang kemudian diserang misalnya gitu. Diancam. Ya. Jadi ini kan kemudian naik. Nah ini gimana nih? Boleh nggak bagaimana mereka janji-janjinya akan? Tadi kan sebelumnya aku sempat bilang, Mas Kodari sempat bilang ini bahkan sebelum penetapan capres-cawapres waktu itu ya, Mas Kodari ya. Jadi waktu dulu belajar di Inggris, kita kuliah sama-sama dulu ya. Sebelum Masehi, Universitas Inggris. Lalu juga Inggris. Iya itu makanya. Itu pancaran mas ke kanan itu ya. Jadi ada istilah politician go where the voters are gitu. Jadi politisi itu larinya ya di mana pemilih itu berada. Memang hasil-hasil survei sekarang menunjukkan bahwa concern pemilih kita yang paling besar itu adalah soal ekonomi, seperti misalnya harga sembako, kemudian soal kemiskinan, soal pengangguran gitu. Nah mungkin karena itulah kemudian Mas Andi misalnya sangat sering datang ke pasar, apalagi beliau adalah pelaku ekonomi. Walaupun kalau bicara pasar, beliau kan bukan pelaku pasar yang tradisional barangkali atau yang real ya. Beliau kan lebih banyak pasar uang katakanlah begitu ya. Tapi kira-kira itu kira-kira penjelasannya ya. Iya betul juga ya beda ya. Oke lanjut. Yang kedua, dalam konteks itu maka kemudian beberapa isu seperti agak terpinggirkan. Memang harus saya katakan kalau di survei yang menyebut soal HAM sebagai persoalan terpenting itu hampir-hampir tidak ada. Makanya kemudian yang menjadi kelompok yang concern itu adalah kelompok-kelompok yang relatif kecil. Nah, sebetulnya pemilu itu kan adalah penyusunan peristiwa, penyusunan agenda, agenda pembangunan, agenda pemerintahan. Karena itu semua kelompok kepentingan harusnya terjun ke dalam situ. Kalau para aktivis HAM jangan hanya mengeluh mengenai situasi dan kondisi ini, justru mereka harus masuk ke dalam diskusi itu begitu, membawa agenda ini agar dibicarakan dan dibincangkan betul dan ditagih kepada para calon presiden. Nah kalau bicara isu HAM, kalau bicara realita lapangan ya, pertarungan politik lapangan itu nggak mungkin Anda mengharapkan Pak Prabowo yang ngomong soal itu, karena nanti justru akan diserang balik 98 ya, lepas dari soal jawaban-jawaban macam-macam begitu. Tetap kalau ada yang mau mengangkat itu ya harusnya dari pasangan 01. Tapi kalau pasangan 01 juga nggak muncul, ya harus dari para aktivis HAM yang berbicara begitu. Tapi sekali lagi kita balik kepada kalau logika pemilu yang dijadikan patokan, maka isu-isu yang akan dibicarakan adalah persoalan-persoalan yang lagi ramai pada saat itu atau menjadi perhatian masyarakat pemilih begitu. Sebagai orang yang menuntut isu itu, aku dan sebesar ini, itu tadi dibilang kelompok kecil. Isunya bukan orangnya, bukan size-nya. Isunya bukan orangnya. Ya, tentu tidak ada isu yang ingin merasa dikecilkan ataupun juga terlalu dibesarkan, karena saya rasa semua itu sangat-sangat terkait. Jadi gimana? Tadi kan mau giliran Valdo duluan atau boleh saya duluan? Oke. Ya jadi memang begini. Saya termasuk dulu waktu di London, saya termasuk yang salah satu yang mendukung Pak Jokowi. Dengan harapan ada spirit bahwa ada kejahatan kemanusiaan mungkin menjadi perasaan yang melukai kita. Waktu dulu saya juga aktivis, saya juga belajar dengan ilmu-ilmu itu. Namun saya kaget di tahun 2015 Pak Andi Wijayanto langsung bilang HAM dan environment is not our priority. Ada catatannya, silakan dicek. Nah itu mulai tuh kaki saya mundur satu-satu. Oke, saya bilang enough. Mungkin dan beberapa kebijakan-kebijakan lain yang pada akhirnya membuat saya semakin membuka mata. Dan ya kalau kita sepakat kejahatan kemanusiaan, nggak akan ada yang sepakat lah dengan itu. Oleh karena itu ya lakukan rekomendasi TGPF, kekuasaan dan instrumen di petahana, dan lanjutkan sidang pengadilan HAM dan macam-macam. Jadi saya menghindari sebenarnya untuk menjadikan beberapa isu-isu yang terkait banget sama
manusia itu menjadi sesuatu yang kita permainkan demi agenda elektoral. Oleh karena itu mungkin ini pesan untuk kita semua lah. Bagi saya yang paling penting, kalau ada orang nanya ke HAM, bagi saya tegakkan, silakan, lanjutkan, bereskan. Siapa yang punya kuasa, kerjakan. Dan kalau memang ada kenyataan yang lainnya, ya sudah gitu. Tapi since dirimu masuk untuk mendorong satu pihak gitu ya, satu pasangan, tidakkah harus ini juga menjadi concern yang dibahas bersama? Tentu ini menjadi concern yang kita bahas, bahwa banyak sekali isu-isu HAM yang tentu tidak hanya tentang 98, kita bisa ngomong 74, kita bisa ngomong beberapa tahun-tahun sebelumnya. Namun yang paling penting sekali lagi bagi kami, kita mumpung kita belum berkuasa, ya monggo silahkan petahana kerjakan. Tapi kemudian ya itu ya, pernyataan itu juga Anda ajukan nggak ke? Saya ajukan, saya menyampaikan. Saya termasuk orang yang banyak sekali menyampaikan masukan. Alhamdulillah langsung ke Pak Sandi, ketemu Pak Prabowo, kita diskusi begini. Tentu didengerin nggak? Didengerin, alhamdulillah. Misalnya saya ngomong Bang Sandi, tolong bilang bahwa ada masalah sawah di Jakarta, sawah itu udah hilang 10 kali lipat dibanding DKI misalnya. Disampaikan, Bang Sandi itu masuk ke pasar, abang adalah ketua asosiasi pedagang pasar, brand ambasadornya gitu kan. Kan dia sebelumnya 3 tahun jadi ketua asosiasi pedagang pasar. Jadi kalau gitu misalnya gini nih, nanti kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Sandi kemudian terpilih, apakah akan ada perbedaan sikap misalnya soal rendang misalnya? Ya, tentu begini, kita dalam politik itu sebenarnya kan poinnya representasi. Saya nyalek misalnya di Kabupaten Bogor. Tentu ini menjadi agenda yang akan saya bawa. Siapapun presidennya, menurut saya, anggota DPR-nya itu harus keras semua. Saya kok Pak Prabowo yang jadi, saya mungkin paling keras mukul Pak Prabowo kalau dia nggak jalanin apa yang dikerjain. Apalagi Pak Jokowi. Oke, nah mumpung memang artinya semua mata sedang tertuju. Karena kan tidak cuma Kendal, tapi juga ada Sidoarjo, ada banyak lah sebenarnya. Banyuwangi sekarang Budi Pego. Isu HAM sih kalau di program konkretnya Pak Jokowi ya, di 2000 ya kemarin masuk, tapi mungkin kan belum maksimal nih pelaksanaannya karena emang again ya PR-nya banyak, waktunya singkat, dan ini memang sudah masuk juga di program konkretnya Pak Jokowi 2019, jelas gitu HAM menjadi salah satu dari 9 misi yang ada di programnya Pak Jokowi 2009. Cuma gini nih, aku pengen kasih statement cuma nanti kesannya jahat ya gitu, tapi nggak apa-apa kan? Yes, oke. Tadi Mas Walu bilang katanya sebenarnya dia dulu berharap Pak Jokowi itu di Inggris gitu, cuma kecewa kenapa kok isu pelanggaran HAM ini tidak ditindaklanjuti dengan serius gitu ya. Tapi kenapa jadi dukungnya 02 ya? Sementara 02 itu kan justru kan ya memang belum tahu sih, belum ada putusan apapun gitu, tapi saya terindikasi mungkin terlibat pelanggaran HAM. Kok jadi begitu gitu loh, maksudnya jadi kontradiktif gitu kan. Satu hal sebenarnya kan Mas Pandu pinginnya kan ditegakkan gitu kan pelanggaran-pelanggaran HAM ini gitu, tapi kok malah jadi merapat ke orang yang justrunya kayaknya terindikasi dekat dengan pelaku pelanggaran HAM itu sendiri gitu sih. Ini saya aku tiba-tiba kayak menangkap kontradiksi itu aja. Ini saya menanggapi sebentar, Mas Faldo, ntar boleh ke kamu lagi. Karena yang juga ramai sekarang kan adalah bagaimana pernyataan Pak Prabowo yang bilang bahwa isu-isu ini juga membuat katanya, kata Pak Prabowo bilang beberapa elit yang mendukung Pak Prabowo akhirnya mendapatkan ancaman. Ya sebenarnya gini lah, kita ini kan penantang ya, kita nggak punya instrumen banyak, kita nggak punya resource banyak, yang kita bawa gagasan, yang kita bawa visi misi akan perubahan. Sebenarnya sih menurut saya sih kita sejujurnya ya melihat beberapa kejadian, dan saya sepakat Mbak Dini tentang itu, tapi diputusnya di pengadilan aja kan, kita punya instrumen hukum toh. Sebenarnya banyak sih ya komunitasnya sampai dari kan? tahun mertuanya Pak Prabowo juga ya, ada tahun 65 kalau seandainya sepakat gitu kan. Ini diselesaikan secara hukum, kalau kita benar-benar mau buka-bukaan gitu. Nih dibuka semua gitu kan, ya jangan ada dusta di antara kita, betul nggak sih? Kalau mau buka sekalian buka gitu loh, dari zaman Super Semar 5 terus ke sini gitu semuanya. Monggo Mbak Dini, kalau saya penantang, kita nggak punya banyak hal ya nggak sekali dua kali lah, tapi kita merasa yang kita perjuang, semakin adanya hal-hal yang mungkin menekan atau apa, justru itu semakin membuat kita makin kuat sih sebenarnya, dan kita makin yakin bahwa kita harus menang dalam kontestasi kali ini, harus. Jadi kalau tadi dengan omongannya Mbak Dini, Mas Kodari, bahwa itu udah masuk ya ke dalam agendanya Pak Jokowi. Oh, jadi saya berharap banyak bahwa nanti yang ditabok sama Pak Jokowi itu termasuk orang-orang yang kemudian mengkriminalkan Budi Pego misalnya gitu ya. Itu nanti kita ingetin ya. Karena jelas perubahan Indonesia salah satunya ya harus perubahan soal HAM juga ya kan Mas ya. Salah satu utama ya. Karena kalau enggak ya
tetap ada Kita perubahan. nggak akan maju ke depan sih Mbak, soalnya ini akan menjadi sesuatu yang akan dibahas sama anak cucu kita nanti sih. Betul. Itu Setuju. Jadi poinnya adalah dua-duanya ini ternyata punya maksud dan tujuan yang sama. Terbukti dari mereka menulis kata yang hampir identik, yaitu sama-sama makmur dan sejahtera.